Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto. Dan untuk video kali ini kita akan mengupdate konflik antara Liverpool FC dengan PGMOL selaku persatuan wasit di sana lah ya. Yang belakangan ini lagi hangat setelah pertandingan kontroversial yang berakhir dengan kontroversial antara Liverpool versus Tottenham Hotspur versus Liverpool kemarin. Um, Langsung saja kita bahas, guys. Jadi ini gue sebenarnya mau ngupdate aja ada apa aja setelah pertandingan tersebut. Mungkin beberapa ada yang kalian udah baca, ada juga yang update terbarunya per hari ini gitu ya. Ini tanggal 2 Oktober hari Senin ya. Insya Allah langsung naik abis gue rekam videonya. Jadi untuk berita pertama mungkin buat yang belum update teman-teman, jadi langsung aja kita ke sorry. Nah, gitu. Langsung saja kita ke berita pertama, yaitu hukuman untuk wasit yang ada di lapangan saat itu dan juga wasit VAR gitu ya setelah pertandingan ini. Ini gue ambil dari Gol, katanya bikin Liverpool rugi, dua wasit langsung kena hukum. Eh, ini sebagai konteks aja mungkin ya, karena ada beberapa keputusan kontroversial yang terjadi. Salah satunya itu adalah golnya Luis Diaz yang dianulir offside, yang jelas-jelas 100% saya berani taruhan mobil saya walaupun saya belum punya mobil itu itu onside gitu ya. Dan juga keputusan-keputusan lainnya ya, seperti kartu kuningnya Diogo Jota, double kartu kuningnya Diogo Jota, terus juga kartu merahnya siapa namanya, Curtis Jones, dan segala macamnya ya. Keputusan aneh lah sepanjang pertandingan, yang mana gue kemarin pas di live streaming bilangnya ini mah dirampok abis-abisan. Oke, karena tetap bersama gue karena nanti akan ada update di mana gue bilang rampoknya belum belum selesai sesuai dengan judul ini ya kan, judul video ini. Oke, kita masuk dulu ke hukuman untuk wasitnya. Setelah kemarin kan minta maaf kan, PGMOL minta maaf, PGMOL kemarin minta maaf karena mereka mengakui bahwa mereka melakukan error lah untuk golnya Luis Diaz. Nah, Badan Wasit Inggris langsung mengambil tindakan cepat usai error yang dilakukan wasit pada laga Spurs versus Liverpool. Apa yang terjadi? Darren England dan Dan Cook akan melewatkan pertandingan putaran berikutnya setelah kesalahan manusia yang signifikan, human error yang signifikan, menyebabkan gol Liverpool dari Luis Diaz pada menit 34 dianulir saat Tottenham Hotspur menang 2-1 atas Liverpool pada hari Sabtu kemarin. Jadi untuk dua ini nih, si Darren England dan juga Dan Cook yang merupakan wasit VAR ya, kalau nggak salah, karena wasit yang di lapangan yang tengah itu si, si Hooper ya, apa Hooper gitu namanya, lupa dah. Nah, nah berarti pertandingan apa aja nih si Darren England dan Dan Cook ini akan lewatkan? Pernyataan dari PGMOL dan Badan Wasit Inggris berbunyi Darren England dan Dan Cook telah digantikan untuk pertandingan Nottingham Forest versus Brentford dan juga Fulham versus Chelsea. Again, bukan Liverpool yang diuntungkan. Hukumannya bukan untuk pertandingannya Liverpool ya, untuk pertandingan lain ya, untuk dua wasit ini gitu ya. Craig Pawson sekarang akan mengambil alih, ini penggantinya ya, sebagai official keempat di City Ground, sementara Eddie Smart akan mengambil alih tugas dari Cook sebagai asisten wasit di Craven Cottage. Jadi hukuman untuk kedua wasit yang melakukan human error ini itu adalah melewatkan satu pertandingan, next match gitu ya, next match apa harus absen gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini yang tadi gue bilang nih guys. Jadi sepertinya rampoknya belum berhasil. Belum berhasil, belum puas, karena gue baca dari Liverpool Echo bahwa Liverpool bisa saja didenda atas kontroversi VAR kemarin. Setelah Howard Webb kemarin minta maaf. Howard Webb ini kita sama-sama tahu ya, wasit yang lama itu ya, jadi dia kan jadi kepalanya pemimpinnya PGMOL. Nah, dia udah menyatakan minta maaf dan udah menghubungi Liverpool. Namun setelah itu bisa saja Liverpool masih kena denda sebesar 25.000 pound sterling, guys. Lumayan ya. Kenapa bisa masih bisa kena denda 25.000 pound sterling ini oleh FA? Karena kita translate dulu biar enak ya. Mana ya, sebentar.
Eko memahami bahwa ketua PGMOL Howard telah menghubungi klub untuk minta maaf ya kan. Namun hal ini tidak akan menjadi penghiburan bagi The Reds menyusul kekalahan tipis tersebut. Ya tentu saja ya. Karena satu-satunya pengganti dari kekacauan kemarin itu adalah rematch sih yang paling sepadan, karena minta maaf itu percuma guys. Kemarin di Twitter itu langsung trending gitu ya, di Twitter itu langsung trending, apologies not accepted, permintaan maaf tidak diterima gitu langsung ya. Itu semua fans Liverpool langsung mentrendingkan itu ya. Dan ini bukanlah satu-satunya insiden di ibu kota di klub ibu kota yang membuat para petinggi klub merasa diragukan. Namun kesengsaraan Liverpool mungkin tidak berakhir sampai situ. Menyusul tindakan tidak disiplin mereka selama di ibu kota di Tottenham Hotspur ya. Karena pasukan Jurgen Klopp melihat Curtis Jones secara kontroversial mendapat kartu merah langsung karena melakukan pelanggaran di Yves Bissouma. Sementara itu Diogo Jota dikeluarkan dari lapangan karena 2 pelanggaran yang dapat secara beruntun setelah jeda. Oke, berarti kan ada Diogo Jota dan juga Curtis Jones 2. Alexis McAllister, Mohamed Salah, Andy Robertson dan Virgil van Dijk juga dikasih peringatan. Salah kalau nggak salah kan kena kartu kuning. Bersama dengan asisten manajer Peter Crouch, FA menghukum klub yang mendapat lebih dari 5 kartu kuning guys dalam satu pertandingan. Dan sebagai akibatnya The Reds rentan terkena denda. Jadi kemungkinan akan kena denda karena terjadi 5 kartu kuning dalam satu pertandingan. Yang mana ini sebenarnya rule-nya udah ada dari sebelum pertandingan, bukan karena Liverpoolnya kemarin kontroversial dan segala macam, tapi ada rule di mana dalam satu pertandingan sebuah klub itu mendapatkan 5 kartu kuning itu akan denda 25.000. Namun sekarang terserah FA apakah akan mengambil tindakan tersebut secara resmi atau tidak gitu ya. Apakah akan mengambil 25 tersebut atau memang mereka mau dengan kebijaksanaan mereka yang mungkin masih tersisa itu, mereka mau ya udahlah impas saja lah sebagai permohonan maaf kami atau PGMOL sebagai persatuan wasit gitu ya. Jadi itu masih belum diputuskan, tapi ini ada chance di mana Liverpool akan kena denda 25.000 pound sterling dan itu bisa dilakukan sama PGMOL atau FA untuk menuntut Liverpool 25.000 pound sterling tadi gitu ya. Karena aturannya ada gitu ya. Tentu saja ini tidak masuk akal ya. Harusnya kalaupun Liverpool itu tadi ya, kalaupun Liverpool itu dilunasi 25.000 pound sterlingnya aja, udah nggak usah lah karena kan kemarin kita juga kesalahan kita. Itu belum cukup karena guys, beberapa musim terakhir Liverpool sering banget dirugikan sama keputusan-keputusan aneh yang mana cost-nya adalah trofi guys. Cost-nya tuh sampai ke trofi karena kan kita sama-sama tahu ya beberapa kali Liverpool gagal juara karena cuman beda 1 poin lah gitu kan ya. Karena cuman beda gara-gara satu keputusan jelek lah segala macam ya. Selama beberapa musim terakhir. Yang mana 3 poin kemarin itu sangat penting dan nggak boleh lagi terjadi di kedepannya gitu guys. Dan kemudian guys itu tadi ya, bahwa ini cuman belum ada update-nya apakah dilaksanakan apa enggak nih keputusan ini nih, maksudnya denda ini apakah akan dilaksanakan apa enggak. Nantinya kalau ada mungkin akan gue update lagi sesuai janji gue kayak video kayak gini ya, update ya. Nah kemarin kan gue sempat janjiin kan kalau misalnya ada update, tentunya ada update sih. Tentunya ada update karena ini kasus besar guys. Ini ngaruh ke depannya bagaimana nantinya. Karena kita kan nggak percaya ya kan dengan keputusan wasit ke depannya gitu. Jadi dibikin nggak percaya. Apalagi kemarin kejadiannya itu tepat setelah 2 Manchester yang bertanding duluan itu kalah guys. Jadi agak ada konspirasi teori gitu kan, bener gak sih? Mungkin bukan gua doang ya yang curiga ya. Kemudian update selanjutnya adalah ini dari Spirit of Shankly guys. Ini masih dari Liverpool Echo. Ini dari Spirit of Shankly selaku persatuan supporter Liverpool ya. Ini gua translate dulu biar asik bacanya. Jadi mereka mengeluarkan statement yang cukup eksplosif ya, atau cukup menggelegar gitu ya, menanggapi kontroversi VAR Liverpool. Ini penting ya untuk kalian tahu juga karena kan ini sebagai statement resmi dari perwakilan kita semua sebagai fans Liverpool yang resmi di sana gitu. Spirit of Shankly menyerukan perubahan drastis dalam cara bermain sepak bola setelah kekalahan kontroversi Liverpool 2-1 dari Tottenham Hotspur. Isinya adalah judul dari statementnya adalah Anda tidak layak menjadi wasit
gitu ya. Mereka terus menahan diri untuk tidak berfungsi dalam satu atau lain cara. Ini nggak ngerti lah ya. Oke, ini isinya guys, isi dari statementnya. Official membuat kesalahan, semua orang melakukan itu. Jadi spirit of thinking paham bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi selama ini untuk membatasi di lapangan sepak, untuk membatasi kesalahan-kesalahan tersebut di lapangan sepak bola, kita sudah memiliki VAR. Pengenalan teknologi sebagai cadangan untuk menghapus kesalahan manusia pada saat itu. Namun kita mendapat keputusan seperti itu yang dibuat pada hari Sabtu di stadion Tottenham Hotspur gitu ya. Jadi ada VAR malah lolos aja yang begitu gitu. Tak lama setelah PGMOL full time itu mengeluarkan pernyataan waktu setelah full time, terjadi kesalahan manusia yang signifikan katanya. Kesalahan faktual yang jelas dan nyata. PGMOL akan melakukan peninjauan. Ini kan kata PGMOL. Nah dibalas tuh. Official VAR adalah sebuah tim. Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang melihat kesalahannya dan membatalkan keputusannya? Tim itu artinya kan lebih dari satu orang ya yang ada di ruangan VAR ya. Kenapa lanjut aja? Oke, sebagai konteks nih guys ya. Jadi gue kemarin juga tambahan konteks aja. Kemarin sempat baca juga pernyataan resmi dari PGMOL. Jadi diceritain lah kenapa sih kesalahannya, apa sih human errornya seperti apa sih? Jadi gini, yang dialami kemarin. Wasit di lapangan itu setelah gol terjadi itu ada yang angkat bendera menandakan kalau itu kan offside ya. Tapi kayaknya wasit lainnya itu menganggapnya itu oke, wasit di lapangan nih gue juga agak bingung karena kan emang alasannya berbelit-belit ribet ya. Nih, wasit di lapangan bilangnya itu offside. Namun, ya kan setelah angkat bendera. Namun di wasit di VAR itu menganggapnya di lapangan bilangnya onside kan, sebagian wasitnya itu menganggapnya onside, kayaknya si wasit yang utamanya ya kan nganggapnya ya, ini masih anggapan ya, mindsetnya nih ya, wasit di VAR-nya nih ya. Oke, terus dia cek, makanya cepet kan saat itu kan keputusannya diambil karena wasit di lapangan, wasit utama bilangnya itu onside, kayaknya onside deh, walaupun wasit yang di lapangan wasit yang di pinggir bilangnya offside, angkat bendera. Nah, dia lihat dong, nggak digambar ininya drawnya karena ini sangat jelas ini onside gitu, sangat jelas, gua aja bisa lihat kemarin pas di live streaming, sangat jelas. Nah, menurut mereka wasit yang di lapangan, wasit utama itu kan onside menurut mereka ya. Nah, abis itu wasit yang di lapangan langsung mulai lagi pertandingan kan. Namun loh, wasit yang di VAR kaget, loh kok dilanjutinnya dari free kick gitu, dari offside, gol pertendangan bebas offside gitu kan. Loh, oh ini salah. Gini pas mulai oke, korek, dia bilang gitu, benar katanya. Benar artinya di pikiran dia, oh gol nih, gol gitu kan. Ini agak bingung ya karena emang konyol alasannya guys. Sorry guys, sekali lagi gue tekenin, ini agak konyol. Jadi wasit VAR bilangnya oh benar itu, benar gitu, dia bilang gitu doang, keputusannya benar, dengan anggapan di sini di lapangan itu onside gitu kan. Udah dong, habis itu mulai pertandingan, gak taunya dimulainya dari tendangan bebas, yang mana tendangan bebas offside. Loh gitu, langsung kok offside gitu kok. Mereka juga kaget. Namun setelah bola ditendang itu nggak boleh lagi dianulir, apalagi habis itu nggak lama kan gol terjadi, jadi nggak boleh dianulir keputusannya, jadi lanjut aja pertandingannya. Makanya sesaat setelah pertandingan berakhir, PGMOL langsung merilis statement, langsung nggak tunggu di debat dulu, nggak tunggu diajukan nggak perlu tunggu diajukan protes dulu, mereka langsung ngeluarin statement kalau mereka ngelakuin kesalahan human error, salah pengertian antara wasit VAR dan juga wasit di lapangan, begitulah kira-kira begitu konteksnya. Nah kemudian, namun menurut Spirit of Thinking, lu kan tim, masa nggak ada satupun yang ngeh gitu, coba lihat lagi, atau pelan-pelan setidaknya lihat lagi, suruh lihat wasit lu lihat lah lapangannya, lihat TV-nya, screen-nya lah, kenapa gua nggak kasih gambar garisnya dan segala macamnya ya kan, karena nggak di replaynya nggak ada garisnya. Di mana konsistensinya, di mana ke garis-garis yang kita lihat digambar di dalam setiap gol yang diperdebatkan. Jadi sebelum-sebelumnya kan pernah terjadi ya gol-gol yang diperdebatkan dan selalu digambar garis. Mana komunikasinya gitu kalau kata Spirit of Shankly. Terus kemudian VAR mengira gol telah diberikan di lapangan, jadi mereka bilang cek selesai, dia bilang. Nah itu tadi ya, jadi VAR-nya mengira golnya udah dikasih. Namun yang terjadi justru sebaliknya, wasit menganggap keputusan awalnya untuk tidak mencetak gol adalah benar. VAR dan GMOL jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi buat apa ada VAR
Kalau ujung-ujungnya cuman ngandelin wasit yang di lapangan begitu. Harus ada penyelidikan, tapi untuk tujuan apa? Ini bukan soal individu, ini soal prosesnya. Dan ini bukan pertama kalinya permintaan maaf diberikan musim ini gitu ya. Wolf non kejadian Wolf waktu penalti di Manchester United juga musim yang belum genap berusia 2 bulan. Baru 7 pertandingan, guys. Kepercayaan terhadap proses tersebut telah hilang gitu. Awal musim baru. Jadi kemana kita harus pergi setelah ini? Praktik VAR harus jelas, protokol ditetapkan untuk offside. Kartu membuang-buang waktu, gambar dan tayangan ulang distandarisasi sehingga mereka yang terlibat tahu apa yang perlu dilakukan. Kemarin si Gary Neville bilang katanya, ya ini kan karena kalian juga yang menuntut menuntut supaya proses cek itu lebih cepat lagi. Nah akhirnya sekarang dikasih cepat ya pastinya akan sedikit banyak terjadi kesalahan lah. Cuman ya bullshit lah ya, karena ini kan ujungnya gol masalahnya gitu. Jadi lu harus hati-hati gitu. Dan yang gue sayangkan juga sebenarnya dari pemain Liverpool sih yang kagak mau protes saat itu ya. Karena mindsetnya juga Jurgen Klopp juga kemarin di interview bilang, setelah pertandingan di interview dia bilang, ngapain gue bersuara, cuman bikin headline doang. Mereka nggak bakalan dengerin suara gue. Tuh keras juga tuh dari Jurgen Klopp. Mereka nggak akan merubah keputusannya, nggak akan ngasih poin ke kita. Jadi percuma gue ngeluarin suara, percuma kita ribet, ya kan? Karena mereka yang megang itu semua, kecuali mereka mau memperbaiki standarisasi yang tadi dibilang sama Spirit of Shankly, cara-cara mengecek keputusan-keputusan yang berpotensi kontroversial ini, guys. Sistem offside semi otomatis diperlukan seperti yang digunakan di Liga Champions dan Piala Dunia terakhir, tetapi diveto oleh klub-klub Liga Premier di awal musim untuk menghilangkan kesalahan manusia sehingga keputusan subjektif dapat dikesampingkan, karena keputusan seperti itu bisa mempunyai konsekuensi yang sangat besar. Gue ngerti nih ya, sistem offside semi otomatis mungkin ini kan keputusan full ada di wasit kali ya. Tapi kalau di Liga Inggris katanya nggak mau, udah lihat VAR aja nggak apa-apa. PGMOL seharusnya tidak bisa mengawasi diri mereka sendiri. Perlu dibentuk klub independen, dan audio kemarin dirilis untuk menghentikan tuduhan korupsi terhadap pejabat yang akan terus-terus bertambah. Nah ini permintaannya Spirit of Shankly untuk segera merilis percakapan, kalau memang benar ada percakapan, korek begitu-gitu ya, benar itu benar, ceknya selesai itu gol segala macam, itu harus dirilis supaya kita tidak curiga bahwa ada terjadinya korup atau permainan lah di belakang ini ya gitu ya. Dan kemudian kedua official VAR yang terlibat di Tottenham telah bekerja pada pertandingan di UEA ya. Nah ini menarik nih ya. Kedua official VAR yang terlibat di Tottenham kemarin, di pertengahan pekan ini itu akan ada pertandingan di Arab, guys, di Liga Arab bersama wasit Liga Premier lainnya pada hari Kamis. Siapa yang menyetujui dan membayar perjalanan ini? Apakah penilaiannya salah karena kelelahan setelah berpergian? Di minggu kemarin, di pertengahan pekan kemarin ya. Apalagi kita sama-sama tahu Manchester City yang punya kan orang-orang sana gitu ya. Jadi ini ada kecurigaan-kecurigaan seperti itulah, guys. Malah jadinya gitu, dan itu alami, guys, tentu saja. Kalian aja langsung, wah ini gara-gara MU sama City kalah nih langsung begini di Liga Manchester kan gitu kan ya. Wajar aja gitu. Supporter yang telah mengeluarkan banyak uang untuk menonton timnya diharapkan untuk menyedotnya, menerima ketidakmampuannya dan terus maju. Kan kocak ya. Artinya bukan kita sih, supporter yang keluarin duit banyak gitu ya. Kita juga ngeluarin duit untuk bayar misalnya streaming gitu kan ya. Itu cuman mau ngeliatin orang-orang yang kagak kompeten di pekerjaan nih, guys. Ini gua tekankan ya. Ini tuh bisnis multi juta dolar, guys. Artinya perputaran uangnya sangat-sangat besar, guys. Miliaran dolar mungkin ya kan. Jadi untuk melihat bahwa ada orang-orang yang nggak kompeten memegang kekuasaan yang cukup besar, itu perlu diprotes guys, perlu diprotes. Jadi nggak usah takut-takut untuk mengkritik. Tapi ini bukan hanya tentang apa yang terjadi pada hari Sabtu, ini tentang integritas permainan. Kami telah dijanjikan peninjauan, tetapi perubahan itulah yang kami perlukan. Penggemar semua klub harus bersatu. Jadi ini Spirit of Shankly mengundang semua persatuan fans atau komunitas fans dari semua klub. Jadi harus bersatu untuk mengesampingkan kesukuan, karena pandangan yang tidak jelas tidak akan membawa kita kemana-mana, dan melobi untuk mewujudkan perubahan tersebut sekarang katanya. Jadi meminta untuk segera mereformasi persatuan wasit ini, atau melakukan standarisasi ulang, cara kerja yang lebih baik lagi. Itu bisa sebenarnya di reset dan segala macam diperbaiki, itu selalu bisa, selalu ada ruang untuk memperbaiki, guys.
Men kalau mereka begini-begini aja ya udah nggak bisa, nggak akan berubah. Oke? Itu tadi statement dari Spirit of St. Louis. Sekarang kita selanjutnya belum selesai, guys. Masih panjang ini ya, tentunya ya. Karena ini kasus besar, guys. Oke. Selanjutnya adalah Liverpool, guys, yang per hari ini siang pagi tadi merilis statement resmi, guys, terkait terkait PGML yang menghubungi mereka dan merilis statement-statement yang kemarin itu kan, permintaan maaf itu. Liverpool mengeluarkan pernyataan untuk mengecam kegagalan VAR dan memperjelas tuntutan setelah pertandingan Tottenham. Ini ada tuntutannya sekarang, guys, dari Liverpoolnya. Jadi Liverpoolnya udah ngeluarin statement resmi nih. Kemarin kan belum ya. Kemarin baru lewat Klopp aja kan. Ini dia nih yang Klopp. Liverpool telah menyatakan penjelasan atas keputusan yang salah dan mengatakan sebagai tindakan ini tidak dapat diterima dan percaya bahwa insiden tersebut merusak integritas olahraga. Luar biasa, guys. Ini sangat ditekankan sekali sama Liverpool, guys. Kita langsung baca aja ke itu ya. Ini kan sedikit preview aja ya. Preview aja. Terakhir kan PGML Howard Webb menghubungi Liverpool untuk menyampaikan permintaan maaf. Tadi kita udah bahas. Darren England dan juga asistennya Dan Cook juga sudah dikena hukuman. Gua nggak ngerti kenapa si Simon Hooper, maksud gua tuh yang wasit utamanya juga belum dapat hukuman. Gue juga nggak ngerti kenapa. Oke. Kemudian untuk isinya adalah klub mengatakan klub sepak bola Liverpool mengakui pengakuan PGMOL atas kegagalan mereka tadi malam. Jelas bahwa penerapan hukum permainan yang benar atau tidak terjadi sehingga integritas olahraga menjadi terpuruk. Kami sepenuhnya menerima tekanan yang dialami ofisial pertandingan. Artinya Liverpool tuh paham bahwa ada tekanan yang cukup besar lah ketika lu menjadi official pertandingan. Ya tentu saja lu ini pertandingan disaksikan jutaan orang gitu ya. Jadi ada tekanannya, pasti ada, untuk tetap adil. Tapi tekanan ini seharusnya dapat dikurangi, bukan diperparah dengan keberadaan atau penerapan VAR. Nah, ini masalahnya ya kan. Karena sekali lagi ya, pengecekannya waktu itu sangat cepat sekali, guys. Terlalu terburu-buru untuk bilang itu offside. Oleh karena itu, tidaklah memuaskan jika tidak ada waktu yang cukup untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan tidak ada intervensi lanjutan. Kegagalan tersebut, nah ini intervensi lanjutan maksudnya, stop. Itu tadi onside maksud kami gitu, maksud VAR gitu kan istilahnya kan mereka berkomunikasi terus gitu kan ya. Stop aja dulu, nggak apa-apa. Kegagalan tersebut telah dikategorikan sebagai kesalahan manusia yang signifikan. Ingat gak, gue jadi ingat waktu itu. Udah habis, terus habis itu pertandingan MU kalau nggak salah, pertandingannya udah selesai, terus habis itu diambil beberapa menit untuk melakukan penalti kalau nggak salah ya. Itu aja yang udah selesai bisa dimulai lagi, lo bayangin. Ini kok nggak bisa gitu. Ini kok nggak bisa, aneh banget intervensi gitu ya. Kegagalan tersebut dia kategorikan sebagai kesalahan manusia yang signifikan, juga tidak dapat diterima. Setiap dan seluruh hasil harus ditentukan hanya melalui tinjauan dan dengan transparansi penuh. Ini artinya yang tadi ya dirilis nih, apa-apa yang terjadi nih. Harusnya kan ada rekaman itu suaranya tuh. Hal ini penting untuk keandalan pengambilan keputusan di masa depan. Karena ini berlaku untuk semua klub dengan pembelajaran yang digunakan untuk melakukan perbaikan proses guna memastikan situasi ini tidak terjadi lagi. Jadi ini Liverpool nggak hanya memikirkan diri mereka sendiri. Karena ini bisa terjadi, guys. Buat fans-fans kalian, buat fans-fans di luar Liverpool yang nonton video ini, yang nonton kemarin di live streaming bilangnya Liverpool ngambekan, nyalahin wasit, kalah nyalahin wasit. Hey, ini bisa terjadi kepada klub kalian. Jadi Liverpool di sini meminta agar klub lain juga protes akan hal ini. Nanti dulu ya. Sementara itu, kami akan menjajaki berbagai opsi yang tersedia, mengingat jelasnya ada kebutuhan untuk eskalasi dan resolusi. Jadi Liverpool terbuka untuk beberapa opsi yang tersedia, termasuk mungkin menuntut dan segala macam. Kalaupun ada perbaikan, Liverpool siap untuk ikut campur dalam perbaikan tersebut untuk untuk memberi masukan dan segala macamnya lah ya. Pokoknya segala opsinya terbuka Liverpool untuk memperbaiki, karena ini wajib diperbaiki gitu, guys, kalau kata Liverpool. Ya deh. Liverpool memahami bahwa mereka menginginkan tinjauan apapun untuk berkonsentrasi tidak hanya pada gol yang dianulir, namun juga mempertimbangkan isu-isu yang lebih luas seperti proses dan implementasi VAR, serta dalam hal ini kekhawatiran yang lebih luas seputar proses penunjukan wasit. Pada hari Minggu terungkap bahwa Inggris dan Cook telah menjadi bagian dari tim wasit yang memimpin di Uni Emirat Arab 2 hari sebelumnya, dengan Inggris sebagai asisten wasit VAR dan Cook untuk pertandingan antara Sharjah dan Al Ain Kamis lalu. Ini kocak ya. Jadi udah ini yang tadi juga nih kan, udah ngewasit di Liga Arab, ngewasit juga di sini, itu agak, lu gimana
kan lu pasti ada kelelahan, faktor kelelahan akhirnya kan kita kalau capek kan mempengaruhi proses keputusan. Kalian yang main bola mungkin paham ya, ketika lagi main bola tuh, terus kalau udah capek banget gitu ya, pengambilan keputusan lu langsung berantakan gitu. Kadang lu ngopernya ngaco, ya gitu gitulah ya, fatigue lah ya, kecapean segala macamnya. Itu nggak boleh terjadi. Ini tuh liga, lu tuh udah dibayar untuk liga ini, jangan ngambil gawean-gawean lain, kan aneh gitu jadinya. Yang mana jadinya menurunkan apa namanya, kualitas pengambilan keputusan lu gitu loh. Pasangan ini mengundurkan diri dari sisa tugas Liga Premier mereka selama akhir pekan setelah keterlibatan mereka dalam kontroversi di Tottenham. Ini kayaknya sih ini nih wasit VAR ya, udah di ini ya, bukan mengundurkan diri tapi dibebas tugaskan untuk pertandingan selanjutnya tadi ya. Gitu guys. Jadi masih gue tunggu apakah hukuman yang paling pas buat si Simon Hooper dan juga apa perbaikan yang dilakukan. Jadi bullshit lah kalau minta maaf, kita nggak terima kalau ini minta maaf doang. Kalau cuman lagi-lagi berakhir dengan minta maaf doang, tentu saja kita semua harusnya tidak menerima. Harus ada perbaikan. Apalagi ini baru 2 bulan liga berjalan, itu sudah banyak banget permintaan maaf yang dilakukan sama wasit Liga Inggris ini ke beberapa klub, termasuk Wolverhampton, Manchester United, Leicester apa siapa ya kemarin yang gue baca ya, Liverpool juga termasuk gitu ya. Jadi sama Liverpool bahkan nggak sekali ya, 2 kali. Jadi itu ya guys update-nya. Ini langsung akan gue naikin karena ini jam 12.30, insya Allah sebelum jam 1 udah naik videonya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa ngikutin update-nya, dan semoga informasi yang gue kasih ini lengkap dan mencerahkan kalian yang mau apa ya, mau nyantai kerja atau makan siang sambil dengerin update dari kasus ini, karena kedepannya mungkin akan ada update lagi, jadinya akan ya tentu saja ditungguin aja, bakal gua update terus gitu ya. Jadi itu saja untuk video kali ini, terima kasih. Nama gue Frinaldi Wibianto, sehat-sehat selalu teman-teman. Gue undur diri dulu, sampai bertemu di live streaming atau video selanjutnya. Bye bye, thank you.